What's up guys, welcome to Mario Angelo. Oke guys, sekarang gua akan membuat video baru dan acara baru mengenai ngobrol bareng netizen. Jadi gua ingin membuat video ini agar gua bisa deket lagi dengan kalian. Dan gua membuat episode 1 ini yang berjudul film Marvel apa yang lu suka dan alasannya apa. Jadi gua udah posting ini di Instagram story gua, dan beberapa dari kalian udah menjawab pertanyaan gua dan gua udah posting semua di situ ya. Oke. Jadi gua ingin tahu nih jawaban dari kalian apa. Jadi memang gua membuat video ini karena ini adalah bulan dimana Avengers Endgame sudah tayang setahun yang lalu. Ini yang membuat alasan gue untuk mempererat kembali nih fans Marvel gimana. Karena which is gue adalah fans DC sih. Jadi lo fans Marvel banget untuk menjudge dua, silakan, gak apa-apa lah. Gue nggak ngurus dengan hal itu. Tapi jujur aja, gue sebagai fans DC juga suka dengan Marvel. Tapi ada tapinya nih, gue suka Marvel di balik MCU. Sebelum MCU itu gue suka banget film-film Marvel situ. Jadi gue akan memaparkan pendapat gue. Habis pendapat gue, baru gitu gue akan membacakan semua pendapat kalian. Oke, di DM gue itu. Oke, yang pertama ini gue dulu. Gue tuh suka film Marvel di luar MCU. 3 film ini yang gue suka. Yaitu pertama itu adalah Spider-Man Sam Raimi. Spider-Man yang pertama ya. Yang pertama itu gue suka banget, anjir. Yang pertama dimana Peter Parkernya itu gigi laba-laba. Habis itu tuh bisa membuat kostumnya sendiri. Dia Cina segitiga dengan Harry Osborn dan Mary Jane. Itu gila banget sumpah. Itu filmnya tense, komiknya dapet banget. Feel anak-anak tahun 90 di situ tuh dapat banget itu loh. Anjir, sumpah pada saat gue lihat pertama kali ya, tahun 2002 itu masa-masa dimana gue masih umur berapa ya? Masih umur 2 tahun 3 tahun lah. Tapi pada saat gue lihat itu gila. Gue dapat kasetnya pada saat itu ya. Zaman-zaman gue kan masih zaman-zaman DVD. Anak zaman sekarang nggak tahu ya, DVD, VCD nggak tahu ya. DVD, kaset, DVD. Pada saat gue setel itu, anjir, itu film dapat banget. Astaga, Spider-Man yang Sam Raimi yang pertama ya, Spider-Man yang pertama ya. Habis itu yang kedua X-Men yang kedua, X2. Itu anjir sumpah, itu dimana ada tokoh yang gue suka, yaitu adalah Nightcrawler. Pertama gue liat Nightcrawler pada saat dia menerobos gedung presiden, anjir, itu sih pertama ya. Gila sumpah, powernya itu bikin gue gitu loh. Tapi yang jelas X-Men yang kedua itu udah bener-bener bagus pada saat gue itu ya. Gara-gara tokoh Nightcrawlernya sih. Kalau kalian lupa ya, Nightcrawler itu adalah seorang mutant yang bener-bener gila banget, lincah, habis itu bisa menghilang, habis itu dia bener-bener devil tapi dia taat sama Tuhan. Itu yang gua sempet bingung, ini sifatnya orang ini kayak apa pada saat itu ya, Tapi gila semuanya dari awal sampai akhir, tensinya dibikin naik, dan juga endingnya itu bad ending. Si Jane kan mati tuh. pacarnya Cyclops kan mati tuh di endingnya. Itu yang bener-bener film X-Men yang gue suka. Semuanya itu rapih gitu. Semua drama, semua action, semuanya itu di konsep secara rapi. Itu yang gue suka tuh, X-Men yang kedua ya. Oke, kalian tonton ya, kalian belum nonton ya. Oke, yang ketiga ini adalah film Marvel yang gue suka ya sebelum MCU, yaitu adalah The Amazing Spider-Man 2. Oke, this is Spider-Man 2 ya. Jadi ini adalah suatu film yang dimana film ini sudah gue tunggu sejak gue dari kecil, yaitu adalah Electro udah tayang di Amazing Spider-Man 2 ya. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa bang, film Amazing Spider-Man kan jelek. Oke, salah, lu bilang jelek segala macam, bodo amat lah. Tapi yang penting itu adalah film yang paling gua suka sepanjang masa dalam sejarah Spider-Man ya. Karena itu secara pendalaman Andrew Garfield-nya tuh tensinya dapet, dia cocok banget jadi Peter Parker yang bener-bener di dalam tekanan yang besar. Itu gue suka tuh, Andrew Garfield itu bener-bener tokoh Spider-Man yang bener-bener gitu loh. Dan juga secara acting dia bagus ya, dan pas banget dengan di komik gitu loh. Dan juga Electro si Max Dillon, nah gue mulai suka nih Max Dillonnya untuk jadi Electro itu, sumpah keren banget. Dari mana dia awalnya dia itu nggak dianggap lagi, dia tuh jadi teknisinya untuk Oscorp, dia nggak dianggap sama semua karyawannya karena dia tuh dianggap orang yang aneh. Dan juga pada saat dia jadi Electro kan, dia kan kecemplung tuh di wadah listrik tuh, anjir sumpah itu bener-bener gimana ya, waduh ini keren. Dan jadi dia awalnya itu orang yang putus asa, dia jadi villain, jadi membenci Spider-Man karena hal yang kecil. Itu kan hal yang kecil aja, tapi bagi dia tuh hal yang benar-benar membuat dia sakit hati gitu loh.
Jadi waduh sumpah ini secara tensi untuk dia menjadi villain itu bagus. Dan gue suka aktingnya Jamie Foxx sebagai Max Dillon alias Electro itu. Bagus banget. Dan juga desain Electro itu adalah desain yang gue tunggu-tunggu selama ini. Jadi kalau kita lihat Electro yang di Spider-Man yang animasi ya, di komik segala macam itu kan dia kan pakai kostum ya, kostum hijau sama topeng kuning tuh, yang dimana gue itu norak itu pada saat gue lihat tuh. Tapi pada saat gue lihat di Amazing Spider-Man 2 gila sumpah semuanya bagus, listriknya, terus habis itu animasi listriknya, anjir semuanya komplit, dibatalin. Harusnya dia tuh jadi MCU-nya Spider-Man-nya itu bagus, sudah jatuh karena dibatalin. Sayang banget tuh. Gue penasaran banget sama Rhino-nya itu, sama Green Goblin-nya gimana itu, anjir. Itu semuanya bagus loh, sumpah jujur aja. Itu film Spider-Man bagi gue, menurut gue personal, yang bener-bener di luar ekspektasi gue. Semuanya dibikin komplit. Itu yang gue suka itu Amazing Spider-Man 2. Oke, bagi kalian yang ngomong, "Oh bang, apa itu film apaan tuh, jelek banget." Bodoh amat lah. Mungkin bagi kalian anak sekarang ngomongnya, "Oh bang, Tom Holland mah bagus-bagus." Iya, bagus. Tapi feel-nya beda. Feel-nya gue melihat Andrew Garfield sebagai Peter Parker sama si Tom Holland sekarang tuh beda banget feelnya. Bagus, cuman beda feel. Oke, sekarang kita akan membacakan komentar-komentar dari kalian. Yang pertama dari Joe_LAAA. Dia ngomong Captain America The Winter Soldier, alasannya bisa lihat Cogan alias Bucky dan Cap. Aduh, alasan bisa lihat Cogan, Bucky dan Cap apa coba? Bucky dan Cap. Oke, Captain America The Winter Soldier itu gue inget banget, gue nonton itu di bioskop. Itu tepat ulang tahun gue. Jadi pada saat gue lihat itu Captain America itu, jujur aja, gue awal-awal melihat MCU itu, pada saat lihat Captain America itu, gue belum pernah melihat sama sekali Captain America yang pertama. Yang pertama kan lawannya kan Red Skull. Ini lawannya Winter Soldier. Tapi yang di situ yang pertama gue belum lihat sama sekali. Tapi pada saat gue lihat yang kedua itu nggak ada masalah sih. Pada saat gue lihat yang pertama nggak lihat sih nggak masalah. Tapi yang gue lihat kedua ini, sumpah bagus banget anjir. Dimana-mana pada saat itu Steve Rogers-nya lagi mencari tahu ternyata temannya yang lama itu, yang ternyata dia udah mati di dalam kereta, dia tiba-tiba masih hidup. Ternyata dia dibangkitkan sama si Hydra. Dan juga itu secara konsep cerita bagus, dan sumpah itu filmnya bertemakan dark. Semuanya itu dark banget dari awal sampai akhir, itu kelam. Ini yang mendapatkan feel-nya itu bagus banget. Dan juga semua action, semua drama, semua pemainnya itu secara acting bagus. Dan kita pertama kali melihat Falcon di sini ya. Si Falcon namanya siapa itu, gue lupa siapa namanya anjir. Tapi yang jelas si Falconnya itu anjir badannya muscle anjir, dan juga dia cocok banget sebagai Captain America yang sekarang ya. Dan dia berencana jadi untuk sebagai tokoh utama di Disney Plus ya, Captain America dan The Falcon ya. Itu yang gua baca sih. Tapi yang jelas untuk The Winter Soldier ya, gua juga berkomentar bahwa itu memang merupakan film yang benar-benar epic gitu loh. Jadi ya bisa dibilang itu film benar-benar bagus ya kalau yang gua lihat ya. Tapi dia alasannya Bucky dan Cap. Astaga. Iya sih, Bucky dan Cap. Iya sih, jujur aja sih, mereka berdua benar-benar the handsome guy, the muscle. Tapi nggak apalah. Tapi yang paling ganteng tuh adalah gua sih sebenarnya. Oke, lanjut. Pada view play guys. Oke, yang kedua dari Serafino Iskandar, wanjir teman gua sendiri. Oke, dia komentar Ant-Man, kisahnya kompleks, api pokoknya. Oke, kisahnya kompleks. Ant-Man. Oke, Ant-Man. Ant-Man. Oke, Ant-Man yang pertama ya. Gua nggak tahu dia ngomong Ant-Man yang satu atau kedua, tapi gua anggapan bahwa dia berkomentar mengenai Ant-Man secara keseluruhan ya. Oke, film Ant-Man tuh gue lihat dari pertama sih ngakak sih. Pas gue lihat Ant-Man pertama itu kan konyol sebenarnya dia. Jadi si Scott Lang itu kan pertama-tama dia kan mencuri kostumnya Ant-Man tuh dari rumahnya si Hank Pym. Habis itu konyol, semua dibikin konyol. Jadi punchline-nya di Ant-Man itu sendiri tuh bahasanya udah mulai ditikankan banget ya. Cuma untuk villain sendiri agak kurang untuk yang Ant-Man pertama ya, karena villainnya sendiri tuh munculnya itu di akhir-akhir, nggak di awal-awal, nggak di tengah-tengah. Dia tuh muncul di akhir-akhir, dan itu Yellow Jacket ya kalau nggak salah ya, namanya Yellow Jacket ya, yang pertama ya. Yellow Jacket itu sebenarnya bagus, cuman untuk segi fightingnya dengan dia itu seharusnya itu dimunculkan di tengah-tengah, tapi dia hanya dimunculkan di sini di akhir-akhir sih. Sayang banget, gue nggak bisa lihat battle-nya gimana. Tapi yang jelas untuk villainnya itu, untuk ambisinya itu dapat dan juga masuk akal, karena dia udah dikhianati sama si Hank Pym-nya sendiri. Secara acting semuanya bagus, semua komposisinya bagus, pelan-pelan, dan juga ada keterlibatan Falcon juga di sini ya, anjir. Jadi segi punchline itu ya bagus, tapi
untung masih pas pada saat itu nggak salah ya, nggak salah ya sekarang. Itu yang gua lihat ya. Tapi kalau menurut dia bagus ya bagus aja. Kompleks, api, pokok oke. Dia ngomong api, bagus. Oke, lanjut. Oke, review standar. Oke. Yang ketiga dari Gracia Anastasias, Captain America Civil War karena Spider-Man muncul. Spider-Man muncul. Oke, Spider-Man muncul. Gue bisa bilang bahwa Spider-Man muncul ya di Civil War. Oke, Civil War itu adalah Captain America yang ketiga ya. Dan juga itu gue nggak tahu jelas itu apakah itu film Captain America atau filmnya Avengers anjir. Karena banyak orang ngomong, Civil War tuh Avengers bang. Gila lu. Itu orang-orang yang terlalu fanboy sama Marvel tapi mereka nggak jelas lihat judulnya. Lihat judulnya Captain America, kampret, bukan Avenger. Anjir ini ya bodo amat lah. Tapi ya, gue nggak bisa pungkiri bahwa Captain America itu yang buat mereka filmnya jadi naik dan mendapatkan 1 billion karena Spider-Man. Karena Spider-Man juga. Di trailernya kedua kan muncul loh Spider-Man. Anjir, semua pas teman-teman gue liat trailernya itu, wuh, gila, Spider-Man masuk MCU. Ya, pada saat itu gue liat penasaran banget seperti apa Spider-Man-nya pada saat itu ya. Dan ketika gue liat itu, wah anjir, pemainnya masih muda banget. Masih muda banget anjir, kayak seumuran gua tuh Tom Holland. Anjir, dan ternyata pada saat gua itu ya aktingnya bagus dan tengilnya Spider-Man-nya dapet dan persis banget seperti yang di komik ya. Dan tengilnya dapet, habis itu dia masih SMA ya di situ Spider-Man-nya. Dan juga high tech itu semakin dimunculkan, tapi ini yang gua sampai sekarang tuh masih protes kepada MCU karena feelingnya Spider-Man yang asli ini tidak ada dimunculkan di sini karena ya feelingnya Uncle Ben-nya tidak dimunculkan walaupun di Homecoming dan Far From Home ya. Mohon maaf ya kita seling dikit ya. Jadi itu Tom Holland itu ya bagus, actingnya bagus ya. Secara dia kehilangan Tony Stark gimana, dia ingin menjadi penerusnya Iron Man gimana, itu bagus. Cuman feelingnya Spider-Man untuk menjadi Spider-Man tuh hilang. Paman Ben itu nggak dimunculkan di sini karena alasan Peter Parker menjadi Spider-Man adalah karena Paman Ben. Kalau lo anak-anak sekarang yang belum tahu Spider-Man yang zaman gua dulu itu lebih kompleks. Spider-Man yang triloginya Sam Raimi, The Amazing Spider-Man untuk yang live actionnya ya. Animasi Spider-Man yang sekarang masih tayang tuh di Disney. Itu bagus dan untuk intinya Spider-Man itu masih ada di situ loh. Jadi keluarganya itu mati karena crime. Habis itu dia dirawat sama paman sama bibinya, pamannya mati. Dan Peter Parker menjadi Spider-Man karena paman Ben sendiri, bukan karena Tony Stark ya. Karena Tony Stark itu gue lihat di Civil War sama Homecoming dan Far From Home itu dia itu hanya memfasilitasi dan memberikan semua peralatan canggihnya kepada Peter Parker. Karena menurut dia Peter Parker itu seperti anaknya sendiri loh. Jadi gue lihat tuh antara ayah dan anak ya bagus-bagus aja sih. Build up karakternya bagus, cuman terlalu cepat kalau menurut gue ya, karena build up-nya untuk si Tony Stark sama si Peter Parker nih, mereka tuh hanya dimunculkan 2 film doang. Captain America Civil War, habis itu Avengers Infinity War. Itu doang sih pada saat gue itu sama Spider-Man Homecoming ya. Itu secara mereka sebagai partner itu kurang menurut gue. Harusnya mereka bikin film-film lagi sehingga hubungan antara mereka berdua itu udah semakin klop gitu loh. Itu yang gue tangkap ya di situ ya di MCU ya. Ya menurut gue sih bagus aja. Cuman pada saat gue lihat tuh, gue inget banget. Ini sedikit menyimpang yang gue harus ceritakan ini ya. Gue ceritakan nih. Pada saat gue di bioskop untuk menonton Avengers Infinity War, ini jujur aja. Pada saat gue masuk ke sana, gue kan pakai baju DC tuh, pakai baju DC. Pada saat gue pakai baju DC tuh, itu yang orang-orang yang fans Marvel banget. Apaan nih fans DC kesini? Anjir, gue dinyinyirin bangsat. Aduh anjir kampret. Aduh, itu bener-bener Marvel fanboy banget tuh anjir. Apalagi gue yang DC di situ sendiri. Kampret anjir. Gue padahal pakai fans DC, di belakang gue ada lambang Batman situ. Jadi yang lihat apaan anjir, ada fans DC gini. Anjir. Rasis banget lu. Kampret. Oke. Shut the fuck up. Oke. Yang penting yang jelas Civil War tuh ya memang yang membuat mereka menang dapat 1 billion tuh memang Spider-Man-nya sih. Karena trailernya mereka dapat 1 billion ya bagus. Ya bagus. Oke, ya gue setuju sama dia sih. Oke, dari Meliana, sukanya kakak aja soalnya kakak baik. What? Aduh, sukanya kakak aja soalnya kakak baik ya. Baik, thank you banget loh. Baik kok, baik.
Sukanya kakak aja, soalnya kakak baik. Ini sih di luar konteks gua sih. Tapi nggak apa dah. Thank you banget ya, thank you banget, thank you banget. Lo udah ngomong gua, oh gua baik, oh thank you banget deh. Semua orang kalau diomongin baik pasti, oh thank you banget, thank you, thank you. Yang selanjutnya dari Hero Boy 2099 Avengers Infinity War, karena kesan seriusnya dapat banget dan tegangnya berasa. Gua setuju banget tuh, gua setuju banget. Karena Avengers Infinity War tuh jujur aja pada saat gue lihat pertama kali tuh wajir, dari awal sampai akhir perang terus. Tapi ini yang gue harus kasih tahu ya, gue udah pernah bikin video pendek ya, dan jadi gue untuk menilai Avengers Infinity War tuh sebenarnya bagus. Cuman mereka tuh terlalu mengandalkan ke actionnya. Action penjelasan sedikit. Kalau itu di rating film kayak gini nih, gak yang gini. Jadi semuanya full tuh action semua. Jadi kita yang melihat tuh bla 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 bla. Akhirnya jadi momen gak epic gitu loh. Jadi gua merasa final battle-nya itu gak ada kesan epicnya, karena dari awal sampai akhir tuh semua itu dipenuhi dengan action. Tidak ada penjelasan panjangnya sedikit apa. Oh mengapa ini Thanos kesini kenapa. Itu nggak dijelasin secara panjang dulu. Habis itu mereka memikirkan strategi untuk mengalahkan Thanos seperti apa. Ya walaupun memang di bad ending ya kan, tapi untuk segi dari awal sampai akhirnya mereka tuh harus merencanakan bagaimana rencananya untuk mengalahkan Thanos. Dan itu mereka tuh untuk kalau menurut gue ya itu selesai mereka membuat rencana itu beberapa hari sebelum Thanos menyerang. Habis itu mereka tuh gimana. Itu mereka menggarapnya selesai itu ada penjelasan dulu, habis itu penjelasan action. Ini enggak, penjelasan dikit action. Jadi final battle-nya pada saat itu gue merasakan tidak epic sama sekali. Itu yang gue rasakan ya pada saat gue nonton Avengers Infinity War. Dan juga banyak orang mengatakan bahwa Infinity War itu lebih bagus daripada Endgame. Oh salah, justru Endgame itu lebih bagus daripada Infinity War, karena dari awal tuh penjelasan dulu bagaimana semua orang populasi di dunia itu menghilang. Habis itu Tony Stark udah mundur dari Avengers karena dia pengen fokus sama keluarganya, karena dia udah gagal menyelamatkan Peter Parker, rekannya sendiri. Habis itu dia mendapat penyesalan dan akhirnya Tony Stark mati di situ. Ya bagus Endgame tuh bagus karena final battle-nya dapat semuanya dibikin sedih dulu. Gimana nih cara mereka mengalahkan Thanos, gimana mereka minta bantuan ke Captain Marvel. Habis itu final battle-nya jebret langsung Avengers Assemble. Waduh itu bener scene yang langsung satu bioskop. Wuh, gila. Kayak nonton bola. Lu pelatin aja lah. Kalau lu nonton Avengers sekarang, lu pasti iyain kalau lu dalam bioskop. Lu satu bioskop tuh nonton kayak bola, sumpah. Lu kayak nonton bola, ibaratnya kayak MU ngelawan Jersey, langsung wuh, gila lu. Oke, mari kita lanjut. Tapi gua setuju banget dengan dia. Infinity War memang bagus sih, tapi menurut gua sih kurang epic ya, itu pendapat gua. Oke, dari Christine Zhang 234 Avengers Endgame karena udah final, epic dapat, dan yang bikin nangis ketika Tony Stark mati. Iya sih. Oke, menurut dia Avengers Endgame ya epic banget. Epicnya tuh final battle yang menurut dia untuk final epicnya tuh dapat banget. Oke, final battle-nya memang dapat banget. Semua battle dapat banget, dan juga itu sumpah gue masih ingat feeling-feelingnya ketika gue pertama kali melihat Avengers Endgame. Wah anjir, sumpah itu gila banget. Dan juga Tony Stark mati. Gue inget banget pada saat gue nonton di tengah-tengah para fans MCU yang bener-bener fans itu ya. Itu pada saat mereka lihat, oh Tony Stark mati. Itu hening loh semua, jujur aja. Pas final battle-nya, pas Tony Stark mati, diem loh semua, jujur aja, hening. Dan beberapa itu ada yang nangis. Tapi jujur aja, Endgame tuh untuk Tony Stark matinya dapet, dan juga untuk feeling sidenya tuh kerasa banget di bioskop tuh. Gua jujur aja pada saat itu noleh, ini orang ngapain. Kalau DC, walaupun tuh punchline, walaupun tuh action tuh mereka semua diem loh. Ya memang ya, karena gua sebagai fans DC garis keras itu pada saat gue liat Marvel, gue akuin Marvel jauh lebih bagus untuk MCU ya, Tapi kalau secara komik, TV series, animasi, DC menang. Bagus. Dari segi teknik permarketingan memang Marvel lebih menang sih. MCU-nya, filmnya bagus. Habis itu Blu-ray-nya mereka dapat bagus. Menambah 1 billion, 3 billion, anjir. Ya bagus. Cuman Tony Stark-nya mati tuh ya semuanya dapat banget. Secara mereka sedihnya dapat. Habis itu Tony Stark mati itu masih ada kenangan, masih ada scene flashbacknya Tony Stark itu gimana dulu.
Ya itu sih makin nangis sih pada saat mereka lihat tapi gue nggak nangis ya karena gue lihat Tony Stark itu sendiri tuh dia sebagai hero MCU pertama ya, dan juga untuk battle-nya sendiri tuh ya bagus-bagus aja dari segi Tony Stark yang Iron Man-nya kostum MC biasa, dia makin per film itu kostumnya semakin lama semakin meningkat. Itu yang gue suka tuh, semua kostumnya itu upgrade semua. Itu yang gue suka dari tokoh Tony Stark itu ya. Dan juga Robert Downey Jr. itu pada saat dia memerankan itu, dia merasa puas karena ya dia udah di MCU selama 10 tahun ya, selama 10 tahun, dan juga dia udah memutuskan untuk oke, ini endingnya gua seperti ini. Bagus. Ya panas aja dia udah menjadi aktor yang paling mahal dibayar asli selain Johnny Depp. Mantap. Oke, itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan kalian kali ini. Ya, mohon maaf kalau gua nggak bisa baca semuanya karena ya banyak banget anjir, dan juga ini durasinya 23 menit. Oke, itu aja video kali ini, dan itulah momen ketika kita membicarakan mengenai film MCU yang lo suka. Kalau ada yang lo ingin pin komen, silahkan komen di bawah. Gua akan baca satu-satu. Lu komen di bawah dah. Film MCU apa yang lu suka dan apa alasannya? Selain MCU boleh kok, Marvel yang sebelum MCU. Contoh kayak Blade, Fantastic Four. Itu kan semua kan di luar MCU tuh. Lu bisa komen di bawah. Oke, gua pengen tahu jawaban kalian gimana. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, dan gua akan langsung membuat video mengenai beberapa hal mengenai DC ya, karena gue adalah konten kreator DC. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.